Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur bahwa memang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dari tahun lalu memang sudah melaksanakan program pemenuhan kualifikasi akademik S1 D4. Ini adalah sebagai program prioritas Kemendikdasmen dari Bapak Presiden melalui Asa Cita 4, di mana memang untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan peserta, olahraga, kesetaraan gender, dan serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Nah, dari asal cita itu kami terjemahkan ke dalam program prioritas Kemendikdasmen, di mana peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Next, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk pemenuhan kualifikasi S1 D4, kami memiliki banyak dasar hukum di mana memang untuk pemenuhan kualifikasi kami berdasar pada tentunya pembukaan Undang-Undang 1945, juga Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dan tentunya juga kami juga punya dasar hukum terkait PP 74 tahun 2008 tentang guru, serta Permendikdasmen tentang standar pendidikan dan tenaga pendidikan, dan juga Permendikbudristek nomor 41 tahun 2001 tentang RPL, Kepdirjendikte-Ristek, dan juga Perdirjen GTP. Jadi Bapak Ibu, untuk pelaksanaan pemenuhan kualifikasi kami alhamdulillah memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga memang untuk pemenuhan kualifikasi ini memang harus dilaksanakan ya, karena memang ini sebagai amanah juga dari undang-undang juga. Bapak Ibu, terkait pemenuhan kualifikasi S1 D4 guru, memang guru sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga tentunya pendidikan anak usia dini pada jalur formal. Jadi untuk itu maka memang perlu memenuhi standar mutu pendidikan agar kualitas pendidikan juga dapat ditingkatkan. Juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, bahwa disebutkan guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana atau diploma 4. Dan sampai saat ini Bapak Ibu, terdapat 177.393 guru pendidikan formal yang belum memiliki kualifikasi S1 D4. Ini sumbernya masih Dapodik Desember 24, tapi memang Bapak Ibu mungkin mudah-mudahan sih memang masih terupdate gitu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak sebesar ini. Tapi meskipun begitu, kami dari Kemendikdasmen terus berupaya mendorong Bapak Ibu untuk yang belum S1 untuk mengikuti program ini. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk sesuai dengan pidato Bapak Presiden di Hardiknas 2 Mei 2005, dan juga tentunya juga pada saat puncak HGN, memang Bapak Presiden sangat mendorong bahwa guru-guru memang harus memenuhi kualifikasi S1 D4, karena ketika Bapak Ibu guru sudah memiliki S1 D4, insya Allah itu akan nanti ke tunjangan profesi segala macam, dan memang tentunya untuk kompetensi guru Bapak Ibu sendiri. Next. Dan sejalan dengan itu Bapak Menteri juga sangat concern, memang Bapak Menteri juga sudah mengumumkan bahwa untuk pemberian bantuan afirmasi kualifikasi S1 D4 pada tanggal 2 Mei juga disampaikan bahwa para guru yang belum memiliki kualifikasi S1 D4 mendapatkan bantuan maksimal sebesar 3 juta per orang per semester. Jadi Bapak Ibu, dari Pak Presiden dan juga Pak Menteri sudah menginformasikan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sudah juga mendapat informasi ini, dan pada pagi hari ini mendapatkan penguatan lagi sejauh mana sih program ini, apa syarat-syaratnya, juga bagaimana mungkin nanti lini masanya dan seterusnya. Next. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan Dapodik cut off Juni 2025, memang masih cukup banyak ya Bapak Ibu guru-guru yang belum S1. Ini sudah di breakdown juga, dan juga totalnya dari keseluruhan ASN dan juga non ASN terdapat 177.393
guru yang belum S1 ini merupakan PR juga untuk kami Bapak Ibu karena memang kami juga mendorong Bapak Ibu untuk melanjutkan kualifikasi S1 D4. Nah, Bapak Ibu, ini diambil dari cut off Juni 2025 dan mudah-mudahan gitu ya, ini juga bisa berkurang karena memang di lapangan mungkin ada beberapa guru-guru yang sebetulnya sudah S1 tapi mungkin tidak mengupdate di Dapodik. Nah, itu juga menjadi PR ya gitu. Tapi mudah-mudahan sih memang Bapak Ibu guru-guru sudah lebih aware dan sudah berkualifikasi S1 D4. Next. Nah, Bapak Ibu, ini kami breakdown untuk masing-masing sasaran gitu ya, dari untuk PAUD, juga Dikdas dan ada SLB dan Dikmendiksus gitu ya, Dikmen, SMA SMK. Jadi untuk guru guru PAUD, kami coba breakdown per provinsi. Memang sini sudah terlihat bahwa memang masih ada beberapa atau banyak guru-guru yang belum S1. Cukup lumayan gitu ya Bapak Ibu ya, yang belum S1, dan ini juga untuk sasarannya kami juga breakdown afirmasi dan reguler. Dan ini ya yang merupakan potensi atau sasaran guru-guru yang tentunya diharapkan bisa mengikuti program pemenuhan kualifikasi akademik S1 D4. Next. Untuk guru SD juga lumayan cukup banyak juga Bapak Ibu. Jadi memang jika ditotalkan memang masih ada ratusan dan juga ribuan per provinsi ya Bapak Ibu. Dan ini juga challenge untuk kami gitu ya. Bagaimana mendorong Bapak Ibu untuk bisa mengikuti gitu ya, Bapak Ibu khususnya guru-guru SD untuk bisa mengikuti program pemenuhan kualifikasi S1 D4 juga. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk SLB sendiri memang ini kami juga memetakan untuk Dapodik cut off Dapodik Juni 2025 dan memang sudah difilter masa kerja 3 tahun ada sebanyak 756. Ini adalah potensi untuk sasaran penerima bantuan kualifikasi guru SLB dan sudah dipetakan per provinsi. Memang kalau untuk SLB sendiri jumlahnya memang tidak sebanyak PAUD dan guru SD, tapi ini juga sama menjadi challenge untuk kita juga gitu karena mungkin untuk SLB karena kehususan juga dan mungkin LPTK penyelenggara RPL-nya juga sangat terbatas. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk pemenuhan kualifikasi 2025 memang sudah dilaksanakan dan kemarin memang berfokus pada guru PAUD dan juga SD gitu ya, karena memang sudah Bapak Ibu tadi lihat sendiri bahwa potensinya sangat cukup luar biasa banyaknya, sehingga memang 2025 kami fokuskan di guru PAUD dan guru SD. Namun untuk tahun 2026 kami juga menambahkan juga untuk guru SMP, SMA, dan SMK. Hanya memang untuk tahun 2026 gitu ya, khususnya untuk mapel-mapel tertentu yang memang selaras antara Dikmen dan Dikdas, artinya maksudnya guru SMP, SMA, SMK, kami memetakan ada 9 mapel yang memang selaras, sehingga potensi untuk guru yang guru SMP, SMA, SMK yang memang berpotensi untuk mendapatkan atau mengikuti program pemenuhan kualifikasi akademik ada sebanyak 13.058 gitu. Jadi memang inilah yang tahun ini insya Allah akan mulai dibuka untuk bantuan kualifikasi S1 D4 gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebanyak 13.658 potensinya dengan masa kerja di atas 3 tahun. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, BK, IPA, IPS, Matematika, Penjas Orkes, PPKN, dan juga TIK. Nah, ini cukup lumayan banyak Bapak Ibu ketika kita gabungkan untuk data potensinya. Nah, Bapak Ibu, untuk program pemenuhan kualifikasi akademik S1 D4 ini
dari tahun lalu memang kita menggunakan strateginya melalui RPL, di mana dengan jalur RPL tipe A bahwa perolehan kreditnya dengan pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan non formal atau informal dan juga pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lainnya yang sederajat, sehingga pengakuan capaian tersebut dapat dilakukan secara parsial dan diberikan dalam bentuk perolehan SKS itu ya Bapak Ibu. Jadi memang untuk bantuan ini kita tidak dengan standar S1 tapi dengan RPL, jadi rekognisi pembelajaran masa lampau. Nah, untuk program pemenuhan ini memang ada terbagi dua, ada afirmasi dan juga reguler, di mana memang untuk afirmasi sendiri memang untuk usianya adalah di atas 47 sampai 55 tahun dan masa kerja paling sedikit adalah 3 tahun dan tentunya harus terdaftar di Dapodik. Nah, untuk afirmasi ini nanti Bapak Ibu gitu ya, jika memang Bapak Ibu ada di persyaratan ini nanti akan langsung mendapatkan pengakuan RPL sebanyak 70% SKS, sehingga Bapak Ibu di program afirmasi ini hanya mengikuti pembelajaran di RPTK selama 2 semester melalui bauran dan tugas akhir dalam bentuk selain skripsi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan untuk reguler ini berlaku untuk guru-guru yang berusia di bawah 47 tahun dan untuk masa kerjanya sama, jadi paling sedikit adalah 3 tahun dan tentunya terdaftar di Dapodik. Nah, untuk reguler ini agak berbeda ya Bapak Ibu. Jadi untuk reguler Bapak Ibu yang ada di kriteria masuk kriteria ini akan mengikuti RPL dengan pengakuan 50% sampai 70% SKS. Dan Bapak Ibu mengikuti pembelajaran paling sedikit selama 2 semester, baik melalui luring, daring, atau bauran. Nah, untuk khusus untuk guru PAUD mengikuti diklat berjenjang yang telah mendapat pengakuan sejumlah 45 SKS. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah cukup ini ya memahami. Jadi ada dua pendekatan itu ya, ada afirmasi dan juga reguler. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk program pemenuhan kualifikasi akademik S1 dan 4 itu memang tujuannya ya selain mempercepat pemenuhan kualifikasi akademik S1 D4 guru, juga tentunya untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru dalam memberikan layanan pembelajaran sehingga diharapkan akan berdampak ya baik untuk Bapak Ibu guru, untuk satuan pendidikan, untuk peserta didik dan juga tentunya untuk dinas pendidikan ya sebagai mungkin mitra kami juga gitu ya. Jadi diharapkan dengan adanya program ini dapat meningkatkan kompetensi guru, juga dapat juga membangun motivasi dan juga semangat belajar Bapak Ibu guru sepanjang hayat dan tentunya untuk satuan pendidikan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan kualitas penyelenggaraan satuan pendidikan dan juga tentunya untuk peserta didik ya Bapak Ibu. Sehingga jika Bapak Ibu sudah meningkat kompetensinya gitu ya, khususnya udah S1, setidaknya dampaknya akan terasa untuk peserta didik. Jadi Bapak Ibu mungkin peserta didik dapat pembelajaran yang lebih menyenangkan atau lingkungannya juga lebih menyenangkan, mungkin meningkatkan kepercayaan diri dari peserta didik. Nah, untuk dinas pendidikan sendiri dapat meningkatkan standar pelayanan minimal pendidikan gitu ya. Tentunya juga akan meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya karena jika seluruh guru-gurunya di di daerah tersebut S1 kan itu sudah sesuai dengan undang-undang dan juga tentunya kompetensinya sudah lebih meningkat ya Bapak Ibu. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk sasaran tadi mungkin sudah disampaikan juga ya. Jadi memang untuk tahun ini gitu ya Bapak Ibu, sasaran yang akan menjadi sasaran program ini adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar. Ini baik untuk guru SAN dan non ASN ya Bapak Ibu ya. Jadi guru ASN dan non ASN pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah SMP, SMA, SMK dan juga sekolah luar biasa. Nah, memang ini ada challenge tersendiri ya Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Madu bahwa tahun lalu target untuk guru PAUD dan Dikdas 12.500 dan alhamdulillah terpenuhi. Namun untuk tahun 2026 Bapak Presiden gitu ya, Bapak Presiden, Bapak Menteri gitu memang menargetkan sebanyak
150.465 dan ini memang challenge sekali untuk kami juga gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru mengikuti program ini karena ini target ini memang diharapkan bahwa guru-guru semuanya S1 gitu ya Bapak Ibu, sehingga memang tahun ini cukup banyak sasarannya sebanyak 150.465 dan untuk guru SMP ya, mapel SMP dan SMA, SMK gitu memang hanya dibuka untuk 9 mapel. Jadi tadi saya sampaikan yaitu penjas orkes untuk saat ini ya Bapak Ibu ya, penjas orkes, TIK, bahasa Inggris, matematika, BK, bahasa Indonesia, PPKN dan juga IPS. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk lini masa afirmasi terkait program ini memang diharapkan penyelesaian guru-guru yang belum memiliki kualifikasi S1 D4 itu dapat dituntaskan. Bukan dapat ya, harus dituntaskan hingga tahun 2028 sehingga harapannya Bapak Ibu tahun 2029 seluruh guru-guru akan mendapatkan sertifikat pendidik dan juga tentunya mendapatkan peningkatan kesejahteraan melalui pemberian TPG. Nah, saat ini yang sedang berlangsung guru-guru di 2025 atau penerima program 2025 memang sedang melaksanakan semester lanjutan ya Bapak Ibu ya. Jadi akan diharapkan tahun 2026 yang penerima 2025 sudah selesai dan 2026 penerima 2026 diharapkan sudah selesai jika dibuka di awal selesai pada tahun tersebut 2026 dan bisa melakukan PPG. Dan jika dibukanya di tengah semester, di semester apa ya, saya lupa kalau ganjil atau genap ya, itu bisa selesai 2027 gitu. Dan untuk penerima kualifikasi di 2027 diharapkan dapat selesai di 2028. Jadi pada tahun 2028 sudah tidak ada lagi guru yang belum memiliki S1, kualifikasi S1 atau D4. Ini harapan kami dan mudah-mudahan terlaksana gitu karena memang tadi sudah sampaikan ketika guru-guru sudah S1 nanti akan berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu gurunya karena bisa mengikuti sertifikasi dan juga tentunya nanti akan mendapatkan tunjangan profesi gitu. Itu harapannya dari kami. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk persyaratannya mungkin ini saya highlight ya Bapak Ibu, karena memang ini programnya pemenuhan bantuan kualifikasi S1 atau D4, akan kualifikasi akademik S1 D4, artinya berarti Bapak Ibu guru yang mengikuti program ini adalah yang belum S1. Jadi untuk kualifikasi pendidikannya memang paling rendah adalah lulusan SMA atau bentuk sederajat gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu juga persyaratannya memiliki portofolio capaian pembelajaran dari pendidikan formal, non formal atau informal yang sesuai dengan prodi yang akan dituju. Tentunya Bapak Ibu harus terdaftar di dalam Dapodik. Dan untuk usia maksimalnya adalah 55 tahun. Dan tentunya Bapak Ibu aktif mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan untuk masa kerja di atas 3 tahun. Nah, Bapak Ibu, ini adalah proses penetapan peserta. Jadi saat ini kami atau kita Bapak Ibu ya berada pada penyampaian informasi. Jadi kami kemarin sudah melakukan juga sosialisasi baik ke UPT kami gitu ya, BGTK, BBGTK dan juga kepada Dinas Pendidikan. Nah, harapannya gitu hari ini memang kami mengundang juga Bapak Ibu guru-guru untuk juga ikut mendengarkan. Dan hasil dari penyampaian ini diharapkan yang kemarin para distrik juga akan menyampaikan juga gitu ya informasinya pada guru-guru yang menjadi calon peserta untuk melakukan pendaftaran pada SIPKA. Mungkin ada beberapa guru-guru yang tidak bisa hadir gitu ya di sosialisasi hari ini. Nah, kami berharap dari penyampaian kemarin kami mengundang distrik sudah bisa disampaikan juga informasinya. Karena Bapak Ibu yang akan mengikuti program ini harus mendaftarkan di aplikasi SIPKA. Nah, untuk pendaftarannya sendiri gitu ya Bapak Ibu nanti akan mendaftar melalui SIPKA, nanti akan memilih prodi atau program studi dan juga mengisi biodata serta mengunggah dokumen. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti jangan lupa juga gitu ya ketika Bapak Ibu mendaftar itu disubmit gitu ya. Karena jika Bapak Ibu tidak disubmit itu kan tidak akan
tidak akan terdata gitu. Jadi mohon diperhatikan gitu ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu apa namanya tuh setelah mendaftar tuh memang mensubmit ya. Nah, nanti setelah itu akan dilakukan verifikasi oleh UPT dan juga dinas gitu ya. Setelah dilakukan verifikasi terhadap calon peserta mungkin ya, atau mungkin Bapak Ibu di sini salah satunya sebagai calon peserta, nanti akan disampaikan apa data calon peserta yang lolos verifikasi kepada LPTK dan juga Dinas Pendidikan gitu ya. Jadi memang verifikasinya oleh UPT nanti juga bersama-sama dinas. Setelah itu nanti akan disampaikan siapa yang lolos verifikasi kepada LPTK. Jadi kami juga nanti akan berkoordinasi dengan LPTK. Setelah itu baru nanti LPTK akan melakukan penjelasan teknis tentang tata cara pendaftaran RPL-nya. Jadi yang pertama Bapak Ibu mendaftar dulu di aplikasi kami SIPKA, nanti akan dijelaskan oleh Pak Ari. Nah, setelah itu jika Bapak Ibu sudah lolos verifikasi, nanti Bapak Ibu juga akan mendengarkan kembali eh, penjelasan teknis tentang tata cara bagaimana mendaftar RPL di LPTK. Jadi ada dua tahapan ya Bapak Ibu ya, di kami dan juga nanti di LPTK. Nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan penjelasan, Bapak Ibu akan mendaftarkan melakukan pendaftar RPL, sama nanti akan Bapak Ibu mengisi biodata, juga form evaluasi diri disertai dengan dokumen-dokumen ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu, setelah mendaftar, nanti LPTK akan melakukan penilaian ya Bapak Ibu ya. Melakukan penilaian dengan mekanismenya ada evaluasi diri calon mahasiswa, nanti juga ada wawancara juga Bapak Ibu. Jadi memang tahapannya eh, cukup cukup. Ya, mudah-mudahan sih nggak panjang ya, cuman memang ini adalah tahapan yang memang harus dilalui oleh Bapak Ibu yang mengikuti program ini. Tapi insya Allah sebenarnya tidak susah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memang sudah bertekad ingin belajar sepanjang hayat, insya Allah dengan proses seperti ini tidak menyulitkan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu mohon jangan lupa untuk mendaftar dulu ya Bapak Ibu. Nah, setelah LPTK melakukan penilaian, nanti dari kami gitu ya, dari Kemendikbudristek melalui direktorat masing-masing, jadi untuk PAUD oleh PAUD, guru PAUD, oleh direktorat guru PAUD, untuk guru SD, SMP mungkin nanti oleh guru Dikdas, direktorat guru Dikdas gitu ya. Untuk SMA, SMK, SLB nanti oleh direktorat guru PMPK. Nah, nanti para direktur akan menetapkan SK penetapan peserta program. Dan nanti kami juga akan berkoordinasi dengan dinas sehingga dinas bisa menerbitkan surat izin belajar bagi Bapak Ibu yang mengikuti program ini. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk timeline-nya sendiri untuk tahun 2025 memang ini sedang berlangsung ya Bapak Ibu. Jadi sedang melakukan masih pembelajaran. Namun untuk 2026 sebenarnya kita kemarin sudah sempat memulai di bulan Desember. Namun ini akan dibuka secara bebas untuk pendaftarannya nanti di tanggal 24 Januari. Jadi Bapak Ibu nanti dan jangan lupa ya. Jadi pendaftarannya di 24 Januari. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung mendaftar ke SIPKA. Seperti itu. Next. Nah, Bapak Ibu nanti setelah Bapak Ibu mendaftar di Januari di 24 Januari itu nanti akan dilakukan perval dulu di UPT gitu ya. Setelah itu nanti ini di rentang Januari Februari ya Bapak Ibu. Setelah itu nanti akan yang lolos akan melakukan pendaftaran di LPTK. Nah, diharapkan di bulan Maret itu sudah ada perkuliahan Bapak Ibu ya untuk gelombang 1 yang kemarin ya Bapak Ibu, dan untuk gelombang 2 yang saat ini yang 2026 gitu ya Bapak Ibu, dan untuk gelombang 3 diharapkan juga bisa melakukan pendaftaran di akhir Juli gitu ya. Nah, setelah itu diharapkan nanti mungkin untuk gelombang 2 di September masih perkuliahan gitu ya. Dan nanti mungkin untuk yang gelombang 1 di September kita akan melaksanakan wisuda gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada wisudanya gitu ya.
Begitu, Bapak Ibu, next. Nah, Bapak Ibu sebenarnya memang belajar dari kemarin tahun lalu memang, ini cukup challenge juga ya Bapak ya, cukup menantang juga gitu ya, karena memang kami memiliki data potensi, tapi yang tadi disampaikan juga, terkadang di lapangan cukup berbeda, mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang mungkin belum mengupdate atau mungkin, susah dihubung apa ya, kurang update gitu ya. Jadi datanya kurang update sehingga memang, menjadi kendala untuk kami gitu ya di 2025. Jadi memang, pada saat pelaksanaan di 2025 ada beberapa kendala, yaitu salah satunya adalah terkait validitas data guru. Memang kami akui ini emang agak cukup, menantang kami gitu, karena memang validitas ini yang sangat penting, karena ini yang akan menjadi tolak ukur gitu ya, Bapak Ibu apakah betul belum S1 atau seperti apa gitu. Karena memang untuk program ini memang, untuk guru-guru yang belum S1 ya Bapak Ibu. Dan mungkin juga karena memang ini untuk pendaftaran banyak melakukan secara digital pendaftaran, jadi memang ada beberapa guru yang mungkin, ada kesulitan seperti tapi insya Allah sih sebenarnya dari kami juga sudah, cukup ini ya menyiapkan pertanyaan, jika ada yang bertanya segala macam. Dan mungkin juga ada beberapa guru yang, tidak memiliki laptop atau jaringan internet terbatas gitu ya, sehingga ini yang menjadi kendala untuk kami gitu ya, untuk program di tahun 2025. Dan selain itu juga mungkin ada beberapa atau tidak semua LPTK memiliki, platform LMS RPL. Ada juga mungkin, Dignas Pendidikan yang tidak memproses izin belajar, sehingga itu, menjadi kendala untuk Bapak Ibu gurunya. Dan ada juga Bapak Ibu yang mengundurkan diri gitu ya, ada juga mungkin yang meninggal dunia. Dan, untuk penilaian portofolio RPL sendiri gitu ya Bapak Ibu, ini perlu waktu ya Bapak Ibu, karena kan dari LPTK juga, membaca dokumen-dokumen Ibu, karena itu kan harus disesuaikan dengan, SKS-nya nanti. Jadi inilah adalah kendala-kendala yang terjadi di 2005 dan mudah-mudahan gitu ya Bapak Ibu di 2026 kita bisa meminimisasi kendala ini dan mudah-mudahan tidak ada. Jadi, peran serta dari Dinas Pendidikan, UPT, dan tentunya Bapak Ibu guru yang, akan mendaftar gitu ya, akan mengikuti program ini sangat, perlu ya, sangat dibutuhkan oleh kami.